Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Rabu 15 Januari 2025 di jam setengah 2 pagi per saat ini gue record. Oke, kemarin candlenya tuh di 2660 ya hari Selasa. Di 2661 ya kurang lebih lah ya. Lalu lanjut dia naik ke atas seperti yang sudah kita prediksikan, yaitu dia mengenai Fibonacci benar-benar di 2674 ya, sell limit kita kena, langsung dia cuma nyentuh doang lagi, bahkan nggak ke area boxnya, langsung banting ke bawah. Dan sempat ada kenaikan juga di sore hari di jam 3-an ya, di jam 3 sore hari kemarin pas gue cek loh, naik lagi dia ke atas gitu. Oh, berarti gold mencoba untuk kembali bullish ya, kembali naik ke atas tapi gagal lagi, kena resistennya, kembali jatuh ke bawah hingga lanjut di sore malam hari di jam 8 ya. Kemungkinan habis itu dia sempat naik ke atas, habis itu dia lanjut lagi banding ke bawah karena hasil news. Dan seperti biasa, kalau udah malam gue udah cabut dulu dari market karena gue nggak suka trading saat news karena jatuhnya sedikit gambling. Jadi gue lebih suka trading berdasarkan chart, walaupun memang chartnya masih bearish, tapi kalau saat news itu cukup ya agak deg-degan dikit lah ya kalau gue ya. Jadi gue nggak gitu suka trading saat news. Lalu hasil newsnya kemarin adalah bad for USD, ya bisa dilihat di sini. Jadi artinya good untuk gold. Jadi kalau merah buat USD berarti kalau goldnya dia naik ke atas. Oke, gitu cara baca newsnya. Tapi tergantung newsnya apa sih. Jadi nggak semua news seperti itu. Tapi untuk yang CPI itu seperti itu ya. Lanjut, ini akan keluar lagi. Ya kemarin masih yang PPI, besok CPI salah. Ya, ini kemarin gimana ngomongnya? Nah, yang 14 Januari lah ya, 14 Januari yang setengah 9 itu adalah PPI. Dan kita lanjut di esok hari, kita newsnya dulu ya. Di 15 Januari, ini core CPI. Ini akan sangat mengerikan. Jadi mendingan out dari market, anjuran gue di jam setengah 9, karena ini sangat berdampak keras untuk gold dan BTC. Ya, karena CPI terakhir itu balance, ya bisa dilihat. Itu ada yang forecast sama previous ya, sama actualnya itu akan muncul nanti besok hari. Nah itu forecastnya kan misalnya 0,3 ya, core CPI-nya gue tanda ini gini, gimana gini. Nah 3 ini yang paling penting nih ya, hasil newsnya tuh 3 itu yang paling penting. Kalau lebih besar besok hasilnya, maka gold turun ke bawah. Kalau hasilnya lebih kecil dari forecastnya kan 0,3 tuh ya, misalnya 0,4 sama 2,9. Kalau lebih gede, maka gold turun ke bawah. Kalau lebih kecil, maka gold terbang ke atas. Udah sesimpel itu. Tapi yang jadi masalah, bandar bermain. Jadi kalaupun dia akan terbang ataupun dia akan turun ke bawah, dia bakal dimainin dulu. Dan cukup kenceng ya. Cukup hati-hati ya. Karena pergerakannya tuh nggak main-main gitu loh. Karena ya kalau misalnya kecuali kalian bisa mungkin ada saving ataupun MC-nya lebih dari atau stop loss-nya lebih dari $20 karena itu pergerakannya sangat mengerikan. Contoh saja kita bisa tarik lihat misalnya yang habis turun naik lagi, itu bisa kelihatan tuh. Kayak gini nih. Dari atas 2718 dibanting sampai $5960 ya bos ya. Mamam tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh. Ini nih termasuknya salah satunya adalah core CPI yang besok akan launching ya. Jadi sangat gue anjurkan untuk kalian mendingan out dari market, walaupun kita prediksikan adalah bearish ya, karena ini masih turun ke bawah dan ini ada kemungkinan ini akan lanjut. Tapi gold ini berkali-kali mencoba untuk naik ke atas loh, jarang loh ini berkali-kali. Ini kemungkinan dia akan naik lagi ke daerah 2674. Ini kalau sampai beneran ini gold nih berkali-kali pengen mencoba menembus resistennya loh. Ya, kenapa kalau gue bilang besok akan bearish? Karena sudah keluar hasil newsnya sedikit. Ya ramalannya istilahnya itu di forecastnya ini nih 2,9. Artinya diperkirakan oleh para financial advisor itu bakalan lebih tinggi CPI-nya. Maka kalau beneran lebih tinggi, gold banding ke bawah, bearish. Tapi tidak ada yang tahu, maka nunggu hasil newsnya dulu ya. Ya kalau misalnya beneran tinggi bahkan lebih dari 2,9, wah udahlah, gold siap-siap terjun payung. Jadi anjuran gue mendingan kalau mau di jam 9 out dari market. Begitu juga dengan Bitcoin, akan barbar banget. Oke, itu untuk hasil newsnya. Lalu untuk dari teknikalnya masih gue akan cari sell ya, masih akan cari sell. Kemungkinan gue masih akan menunggu di 2674 lagi. Kita akan siap-siap open posisi lagi. Tahu gue pasang sell limit ya.
Dan siap-siap TP kemungkinan di 2648, tapi kalau 2658 atau 2648, tapi kalau hasil newsnya gede besok ya di jam setengah 9 mungkin gue udah cabut duluan gitu ya dari market, karena ya cukup barbar besok hasil newsnya ataupun di jam setengah 9. Dan menurut ChatGPT, gue udah nanya juga ya, ini akan kemungkinan sangat besar gold akan turun. Berarti besok emas akan turun besok hari. Dan kondisi saat ini berdasarkan ekspektasi atau inflasi CPI ya 2,9 sama 2,7, jika benar tekanan gold untuk turun cukup besar. Cukup besar berarti perkiraan gue bisa sampai $60 gitu. Namun pasar seringkali bereaksi tidak hanya angka aktual tetapi juga beberapa jauh penyimpangan, yaitu maksudnya dia bandar sebenarnya gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya bisa kalian baca juga. Ini intinya kalau misalnya perkiraannya lebih tinggi, maka gold turun. Kalau perkiraannya lebih rendah, maka gold naik. Udah sesimpel itu. So, besok gue akan cari apa? Gue masih akan cari sell. Karena ini daerah Fibonacci kita berkali-kali resistennya gagal ditembus. Bahkan bentar lagi mungkin gue bakal open posisi. Dan akan TP mungkin di sekitar 2658 atau di 2648 untuk TP yang jauhnya gitu ya. Dan stop lossnya gue biasa 5-10 $ kalau ditinggal seperti ini. Kemungkinan sih $5 aja cukup lah untuk stop lossnya. Jadi 2674, stop loss gue di 2680. Untuk yang mau ikut, lalu gue akan open sell kemungkinan TP di 2658 atau di 2648. Kita lihat seperti apa candlesticknya penutupan di satu harinya. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Semoga teman-teman cuan kemarin dan hari ini ya, karena ini masih sesuai sama Fibonacci kita di 2648 sampai 2674. Kemungkinan penutupan mungkin di daerah sini, di daerah 2674. Jadi ada kemungkinan ini jebol sih. Karena ini gold berkali-kali mencoba untuk naik ke atas. Kemungkinan ini bisa jebol. Kalau dia jebol mungkin dia bisa di area sini dia naiknya besok. Dan sambil menunggu hasil newsnya ya. Penutupannya di bawah 2674, penutupan di jam 4 sore. Di jam 4 pagi. Kalau penutupannya di bawah 2674 masih lanjut ke bawah, tapi kalau penutupan di jam 4 pagi nanti di atas 2674, maka sudah berada di daerah Fibonacci, bisa jadi di 2000 di sini sih kemungkinan 2690 sampai 2674 sideways. Besar kemungkinan besok dari pagi sampai sore hari sideways karena sambil menunggu hasil news CPI. Oke? Segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.